Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya hari ini kita di dalam keadaan yang berbahagia dan di dalam keadaan yang sehat. Hari ini adalah hari yang indah. Marilah kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan karena berkat-berkat-Nya yang senantiasa ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita di dalam keadaan yang damai sejahtera. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersekutu pada saat ini di dalam firman Tuhan, renungan singkat. Kiranya renungan ini bermanfaat bagi kehidupan kita. Bacaan kita hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai dengan yang ketiga, yang demikian firman-Nya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta." Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mau mendengarkan sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya, amin. Nah, saudara-saudara, tema kita hari ini adalah rencana Allah dalam kelemahan dan kekurangan hidup kita. Seringkali ketika ada satu peristiwa atau keadaan yang lemah, ada malapetaka, apa yang terjadi yang membuat kesedihan hidup kita atau sesuatu yang di luar kewajaran hidup, dalam kehidupan masyarakat seringkali hal ini dihubungkan atau dikait-kaitkan dengan apa yang telah dilakukan oleh orang tersebut atau keluarganya. Dosa apa yang telah dilakukan oleh mereka. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam masyarakat sering memvonis apa yang terjadi di dalam peristiwa atau kemalangan atau sesuatu yang di luar kewajaran itu, memvonis kepada orang tersebut ada perbuatan salah atau dosa yang dilakukannya ataupun keluarganya. Mungkin juga pemikiran itu ada di dalam kehidupan kita. Kita juga sering memiliki pemikiran yang seperti itu. Sebab itu hari ini kita akan dicerahkan oleh firman Tuhan. Kita melihat bahwa murid-murid Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus pada waktu itu berjalan melihat ada seorang yang buta sejak lahir. Memvonis juga bahwa siapakah yang berdosa? Apa yang dilakukan oleh orang buta ini dan atau keluarganya? Nampak di dalam bacaan itu, di dalam ayat yang kedua dikatakan demikian. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta." Itulah yang terjadi pada waktu itu. Murid-murid Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan menemui seorang yang buta. Di sini Tuhan Yesus menepis anggapan itu dengan mengatakan di dalam ayat yang ketiga, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi
Karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di situ Tuhan Yesus menegaskan bahwa Allah punya rencana yang indah bagi orang buta ini. Allah punya pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa yang mesti dinyatakan oleh kepada orang buta itu. Dan nyata di dalam cerita itu, orang buta itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini saudara sedang mengalami kesulitan atau permasalahan, kemalangan, penderitaan, sakit yang sulit untuk disembuhkan, mungkin tidak beruntung, mungkin banyak kegagalan, melakukan sesuatu gagal. Nah, saudara-saudara, pada saat seperti itu, sering kita ini lalu mempertanyakan kepada diri kita. Kita sedih, kita bingung, mempertanyakan diri kita sendiri sedang apa di dalam diri kita. Dosa apa? Aku salah apa? Aku dosa apa? Orang tuaku salah apa? Dosa keluargaku apa? Itulah yang terjadi di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini melalui firman Tuhan memberikan pencerahan kepada kita semua. Allah punya rencana di dalam setiap hidup kita. Dan rencana itu adalah rencana yang baik bagi hidup kita. Allah sedang berurusan dengan hidup saudara. Allah sedang melakukan sesuatu rencananya yang baik kepada saudara. Apapun yang sedang saudara alami, pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam hidup saudara. Roma 8 ayat yang ke-22, 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, saudara-saudara, melalui Roma 8 ayat 28, percayalah bahwa Allah melakukan sesuatu yang baik, yang ada di dalam kehidupan saudara, walaupun saudara penuh kelemahan, saudara penuh kekurangan. Allah sedang bekerja untuk kebaikan hidup saudara. Oleh sebab itu, mari kita selalu percaya dan mempercayakan hidup kita, berserah kepada Tuhan Allah kita, karena Allah sumber kehidupan kita. Kita harus selalu berusaha untuk hidup benar menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memiliki rencana yang indah bagi hidup saudara. Tuhan Yesus Sang Immanuel menyertai saudara-saudara semuanya. Amin.